wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dewi Aisyah di Solid Podcast, mengudara tanpa batas. Nah, sobat Solid, beberapa menit ke depan Dewi di sini akan menemani sobat Solid dalam bincang-bincang hangat kita. Nah, di Solid Podcast ini kita menyajikan obrolan hangat, asik, seru, tapi juga santai dong Sobat Solid. Nah Sobat Solid, beberapa hari lalu kita sudah merayakan Hari Guru. Nah, kaitannya dengan Hari Guru nih Sobat Solid, topik kita di pagi hari ini adalah guru merupakan pahlawan bangsa, pembangun insan cendekia. Nah, Dewi di sini sudah punya beberapa bintang tamu yang spesial luar biasa. Siapakah mereka? Mereka adalah Bapak Ibu guru hebat dari SMK Negeri 2 Jember. Mari kita sapa dulu ya Sobat Solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Nah, di sini sudah hadir Bapak Kepala SMK Negeri 2 Jember, Bapak Insinyur Edi Setiono MPD. Nah, kemudian di sini sudah hadir juga Bapak DRS Suwarto. Selamat pagi Pak. Ada juga Bu Iswantini selaku guru bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir di sini ada Pak Tri Wahyu Utomo dari guru produktif bengkel bangunan nggih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat Hari Guru nggih Pak. Terima kasih. Nah, kaitannya dengan Hari Guru. Nah, saya mau ke Bapak Kepala Sekolah dulu. Pak Edi, bagaimana pandangan Pak Edi dengan ini memanai Hari Guru kaitannya dengan topik pembicaraan kita, yaitu guru sebagai pahlawan bangsa, pembangun insan cendekia. Pak Edi, monggo Pak Edi. Ya, terima kasih Neng Dewi atas pertanyaannya. 3 hari yang lalu kita memperingati Hari Guru Nasional, yang guru ini merupakan pahlawan-pahlawan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, ini negara ini akan maju kalau pendidikannya juga maju. Artinya salah satu indikator negara itu maju kalau pendidikannya juga maju. Menyangkut pertanyaan Ning Dewi tadi tentang Hari Guru dikaitkan dengan guru itu sendiri, saya teringat sejarah ya Ning Dewi, bahwa waktu Perang Dunia Kedua, waktu itu sekutu membom atom kota Nagasaki dan Hiroshima, kan begitu. Kemudian waktu itu setelah dibom 2 kota di Jepang itu, maka Kaisar Jepang waktu itu Kaisar Hirohito ya memanggil Perdana Menteri. Yang intinya coba dihitung berapa guru yang masih hidup. Itu menunjukkan bahwa peran guru ini sangat strategis untuk kemajuan suatu bangsa. Itu seperti itu. Bayangkan berapa guru yang masih hidup. Artinya untuk mengembangkan teknologi dan lain sebagainya, peran guru dibutuhkan. Artinya pendidikan dibutuhkan. Nah, dikaitkan dengan itu, maka dengan momentum Hari Guru 3 hari yang lalu itu sangat strategis bahwa memang guru itu memang dibutuhkan untuk membangun kemajuan sebuah bangsa, sebuah negara. Kalau kita kaitkan dengan Indonesia ya kemajuan negara Indonesia ini. Sehingga momentum Hari Guru ini memang harus kita istilah saya, momentum Hari Guru Nasional itu harus kita maknai sebagai pengabdian kita, terutama guru itu kepada bangsa dan negara ini, yang tujuannya untuk memajukan bangsa ini, memajukan
warga negara, sehingga nanti warga negara Indonesia itu menjadi yang tadi insan cendekia tadi, saya kira itu. Dan ini sudah diawali dari beliau-beliau ini yang mengabdi sampai usia 60 tahun. Beliau-beliau ini istilahnya pensiun dengan usia 60 tahun ini sudah, saya kira sudah mengabdi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama mengabdi di SMK Negeri 2 Jember ini untuk murid-murid kita di SMK Negeri 2 Jember itu akan lahir ya, akan menjadi insan-insan yang cendekia tadi. Saya kira itu, Ning Dewi. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Berarti perjalanan panjang dari mulai sejarah begitu ya Pak, hingga akhirnya pahlawan-pahlawan itu mengantarkan pada masa yang hebat seperti ini. Nah, jadi kita menjadi negara yang luar biasa akhirnya gitu ya Pak. Nah, kaitannya dengan guru adalah pahlawan bangsa, pembangun insan cendekia. Nah, 3 guru yang akan menjalankan purna tugas ini adalah salah 3 begitu, tapi salah 3 guru kebanggaan SMK Negeri 2 Jember. Nah, saya mau tanya ke Bu Iswantini dulu. Bu Iswantini, bagaimana perjalanan Bu selama menjadi guru? Boleh dong kita share sedikit, cerita sedikit. Monggo Bu Is. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi perjalanan saya menjadi seorang guru itu diawali dengan 39 tahun yang lalu. Tepatnya di daerah Wuluan. Itu kemudian per 1 Desember 1984 itu pertama kali saya mendapatkan SK untuk menjadi guru. Saya menjadi guru itu dari perjalanan pendidikan hanya D1 saja, Bapak. Jadi diploma 1. 6 bulan saya harus mengikuti kuliah, kemudian 6 bulan saya harus praktek di SMP Negeri 2 Jember. Nah, dengan modal itulah saya menjadi seorang guru. Kemudian universitas mungkin merasa bahwa menjadi seorang guru SMP dari D1 saja itu mungkin tidak mungkin, ya, sehingga mereka harus memanggil saya kembali untuk mengikuti D3 penyetaraan, kemudian mengikuti juga D1 penyetaraan itu. Nah, selang beberapa tahun kemudian, saya berinisiatif untuk pindah ke kota karena saya punya rumah di kota, begitu Mbak Dewi. Nah, kemudian sulit sekali sepertinya untuk pindah ke kota, saya harus minggir terlebih dahulu. Itu pun mendapatkan pertolongan dari Bapak Pengawas, Pak Rahmat pada saat itu. Luar biasa. Kemudian saya bisa masuk di SMP Negeri Pakusari Jember. Itu pada tahun 1992. Jadi 1992 saya masuk di SMP Negeri Pakusari. Berhubung saya memang bercita-cita ingin di kota, maka saya berusaha untuk mencapai keinginan itu. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1996, saya mutasi kembali ke SMP Negeri 12 Jember. Nah, disitulah kami harus mengabdi di SMP Negeri. Nah, kemudian karena guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Jember itu cukup banyak, sehingga kita dituntut untuk mengajar 24 jam untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Maka saya yang pada saat itu hanya memperoleh jam 12, maka saya harus mencari sekolah lain untuk bisa memenuhi 24 jam itu. Jadilah saya harus ke SMK Negeri 2 Jember waktu itu bersama Pak Purwon. Sehingga saya harus mengajar di 2 sekolah. Yang pertama di SMP Negeri 12 Jember, yang kedua di SMK Negeri 2 Jember. Senang rasanya saya bisa mengajar di 2 tempat dengan siswa yang berbeda. Dan mempunyai satu pengalaman juga yang harus kita terapkan di SMK Negeri 2 Jember. Nah, Pak Purwon mengharapkan supaya saya mutasi secara keseluruhan. Jadi tidak 2 sekolah seperti itu. Nah, itu memang yang saya harapkan, sehingga pada tahun 2010 maka saya bisa mutasi ke SMK Negeri 2 Jember sampai saat ini, dan insya Allah 1 Desember besok saya akan purna tugas berakhir di SMK Negeri 2 Jember tercinta ini. Begitu Mbak Dewi perjalanan saya menjadi seorang guru. Ya.
Terima kasih Bu Is. Ternyata perjalanan Bu Is itu sangat panjang dan luar biasa. Menarik sekali ceritanya Bu Is ya. Dari sekolah satu ke sekolah yang lain hingga akhirnya kita berjodoh di SMK Negeri 2 Jember dengan Bapak Ibu yang ada di sini sekarang. Oke, baik. Dari Bu Is saya pindah ke Pak Tri. Wah, Pak Tri. Lihat ganteng sekali hari ini dan cerah ya Pak Tri ya. Siap, siap. Pak Tri, bisa ceritakan bagaimana perasaan Bapak ketika pertama kali masuk ke SMK Negeri 2 Jember, Pak Tri? Terima kasih. Kami masuk di STM Negeri dulu pada tahun 1993, di mana lokasi belum SMK 2 ya. Ya. Lokasinya masih di Jalan Nusa Indah. Sehingga cukup lama juga. Di sana 1 tahun, baru pindah ke Tegal Gede sekarang ini. Tapi masih tetap STM Negeri waktu itu. Sekarang kan sudah SMK Negeri 2. Memang sebelum saya menjadi guru, ikut tes pegawai negeri guru. Kebetulan begitu lulus dari IKIP Negeri Malang, jurusan dulu FPTK ya, jadi Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, jurusan Teknik Sipil, sehingga di mana di situ harus andekan ikut tes, itu pasti di jurusan bangunan. Kebetulan saya ikut perusahaan-perusahaan konstruksi. Kebetulan. Ya seperti bangun jalan, bangun gedung. Nah ternyata apa yang saya dapatkan pengalaman sebelum ngajar, diterapkan waktu jadi guru, itu kok banyak pasnya gitu loh. Sehingga saya berpikir bahwa penting juga seorang guru di jurusan bangunan itu lebih bagus juga ada praktek-praktek di konstruksi seperti itu. Sehingga lebih real untuk pelaksanaan di lapangan. Kenapa? Karena siswa jurusan bangunan atau yang sekolah di STM maupun SMK Negeri 2 ini, itu kan dicetak untuk memang sebagai nanti pekerja. Ya, sebagai pekerja. Sehingga real pelaksanaan di lapangan itu harus lebih banyak. Seperti itu, Mbak. Intinya seperti itu. Jadi praktek lapangan itu sangat-sangat penting menurut Iya, saya. baik. Terima kasih Pak Ya. Tri. Ternyata memang pengalaman adalah guru yang paling baik, ya, Ya. terbaik gitu Bapak Ibu. Nah, dari Pak Tri saya ke Pak Warto. Pak Warto, kesan apa yang Bapak dapatkan ketika Bapak mengajar di SMK Negeri 2 Jember? Kesan yang paling membekas di hati Bapak. Monggo Pak Warto. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi saya itu sebelumnya kan juga pindahan. Saya dulu itu kuliahnya ikatan dinas, sehingga penempatannya itu tergantung oleh pemerintah. Pertama kali saya ditempatkan di Banyuwangi selama 3 tahun. Di sana itu sudah SMK besar, waktu itu STM Negeri Banyuwangi itu sudah proyek baru. Nah, karena saya akhirnya orang Jember, sehingga saya tahun 91 pindah ke STM Negeri Jember, waktu itu masih di STM lama. Karena dari sekolahan yang sudah proyek, sekolahan di sini belum dapat proyek, ya kesan pertama waktu itu di sana sudah ada komputer, di Jember belum. Waktu itu tahun 91, sehingga pada saat itu ada perbedaan seperti itu. Tapi akhirnya juga setelah itu pindah ke sini, kemudian di sini alhamdulillah sekarang ini kemajuannya luar biasa. Kalau tadi yang ditanyakan kesan terhadap bagaimana mengajar siswa gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah karena kita berpengalaman sudah 35 tahun. Sehingga harus membandingkan yang dulu dengan yang sekarang. Kalau zaman dulu siswa itu sistemnya masih
sistem manualan. Anak-anak itu disuruh menulis catatan itu rapi. Anak-anak itu membawa buku setiap hari, buku gambar juga rapi begitu. Sedangkan yang sekarang sudah berbeda sekali. Sekarang itu anak-anak itu untuk seperti itu sangat sulit. Sehingga kita sebagai guru harus menyesuaikan. Kebetulan saya itu guru produktif. Sehingga yang terakhir ini kesan saya, sistem mengajar zaman dulu sudah sulit untuk bisa dipakai. Anak sekarang itu kalau disuruh mencatat difoto. Tidak mau mencatat itu. Sehingga tidak ada gunanya menyuruh anak-anak itu untuk diberi teori banyak-banyak. Sehingga sekarang itu sistem saya mengajar sekedar untuk penjelasan praktek saja. Supaya nanti praktek itu lancar, aman. Sambil praktek itu belajar. Nah, setelah praktek, nanti kalau ada kesalahan dianalisa. Itu lebih mudah diingat sama anak-anak. Kalau zaman kuno dulu kan, janji adalah ditulis, didikte. Sekarang tidak ada anak mau seperti itu. Kita langsung membuat program, kita praktekkan, begitu ada kendala, coba dicari kendalanya apa. Sampai ketemu sehingga mesinnya bisa jalan. Nah, itu ternyata sekarang model anak mintanya seperti itu. Sehingga anak itu mudah mengingat. Saya kira itu kesan saya untuk sementara. Jadi kesan dari Pak Warto, paradigma pendidikan, pola belajar anak-anak sudah berbeda dari berubah, zaman dahulu, ya. sama sekarang sudah jauh berbeda ya Pak ya. Jauh berbeda. Luar biasa. Oke, dari Pak Warto saya ke Bapak Kepala Sekolah tercinta kita, Pak Edi. Nah, ada tidak tips-tips agar kita itu selalu bersemangat dalam berkreasi dan kita itu selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas meskipun, nah untuk 3 Bapak Ibu guru kita kan sudah purna tugas, tapi juga saya itu kadang merasa lemes, capek, males. Nah itu ada nggak sih Pak tips yang gitu dari Pak Kepala Sekolah? Monggo Pak Edi. Ya, terima kasih Neng Dewi. Ini yang kedua ini pertanyaannya tip untuk memotivasi kita untuk tetap semangat ya. Ini kaitannya memotivasi sebelum pensiun atau sesudah pensiun ini kira-kira? Sesudah pensiun dan sebelum pensiun Pak, agar kita itu selalu memupuk semangat. Itu gimana caranya Pak Edi? Kalau saya melihat Pak Edi kan setiap hari yang saya lihat adalah Pak Edi itu sosok yang semangat, penuh dengan gairah begitu ya Pak ya. Monggo Pak Edi. Ya, jadi kalau selama kami atau kita masih aktif menjadi guru untuk menyemangati kita harus agar selalu kita aktif, semangat untuk berkreasi ya. Tentunya kita memang mengacu pada tugas kita, tugas pokok kita sebagai guru adalah mengajar dan mendidik. Kalau di kejuruan itu ya mengajar, mendidik, membimbing, apalagi kalau guru kejuruan itu harus membimbing. Di era sekarang, kalau kita masih aktif menjadi guru, itu sebenarnya gampang, karena kurikulum kita adalah kurikulum merdeka. Untuk berkreasi, untuk memotivasi diri, untuk kita ngajak siswa kita atau anak-anak kita untuk lebih aktif, lebih berkreasi. Di kurikulum merdeka itu sebetulnya sudah secara tidak langsung mendorong kita untuk lebih semangat dan berkreasi. Ya, kurikulum merdeka. Jadi artinya tidak harus saklek sesuai aturan-aturan yang ada, seperti itu. Contoh kemarin kita workshop tentang sosialisasi sekolah pelaksana kemarin? Untuk pengembangan SMK berbasis revolusi industri 4.0. Dikaitkan dengan kurikulum merdeka, sebetulnya kita merdeka untuk berkreasi, merdeka untuk bersemangat untuk memotivasi diri kita untuk mengajak anak-anak terutama atau siswa untuk melaksanakan apapun itu, termasuk praktek di bengkel atau di lab sesuai jurusannya. Saya kira itu.
untuk apa ya, menyemangati kita untuk selalu berkreasi. Itu kalau kita masih aktif ya. Dan ingat bahwa kita itu tugas negara, kita diberi SK seorang fungsional guru. Tugasnya itu tadi. Sehingga tidak ada alasan untuk kita apa ya, untuk lemah ya semangat kita. Kalau kita akan turun semangat kita, kita ingat ya, amanah dari pemerintah diberi SK itu, kemudian ada prajabatan, di situ ada apa? Sumpah jabatan. Saya kira harus ke sana. Nah, sering saya katakan ke teman-teman guru yang kemarin diangkat menjadi P3K sebagai ungkapan rasa syukur, ya rasa syukur. Selain mengucapkan syukur alhamdulillah, tapi juga menurut saya ungkapan rasa syukur itu dituangkan dalam bentuk kerja yang baik. Itu. Jadi kalau itu kerja yang baik ya, tentunya akan membentuk apa? Semangat kita akan menjadi apa ya? Lebih seperti itu. Sehingga semangat mengajar, semangat membimbing siswa itu akan muncul dengan sendirinya kalau kita ingat itu seperti itu. Kalau dikaitkan dengan tadi kita atau beliau nanti yang akan purna, artinya pensiun setelah usia 60 tahun beliau nanti pensiun ya. Ini untuk memotivasi untuk tetap semangat itu tentunya dari masing-masing beliau punya apa ya, strategi sendiri-sendiri. Ada kalau saya tanya misalnya Bapak Ibu guru yang sudah pensiun terdahulu, apa aktivitas Bapak Ibu setelah pensiun nanti? Ada yang mengelola kos-kosan, ada yang mengelola lahan, misalnya sawah. Ada yang, aduh saya ngomong cucu. Nah, ini kan juga, ini lain-lain ya. Tapi kan tetap semangat. Ngomong cucu. Karena ini generasi kita, cucu itu kan generasi kita. Itu tetap menurut saya ya semangat untuk berkreasi tadi, menurut saya. Mengelola kos-kosan tadi kan semangat. Kan seperti itu. Saya kira kalau sudah pensiun itu yang mengarah semangat untuk aktualisasi tadi itu berbeda-beda menurut saya, Mbak Dewi. Itu berbeda. Saya kira nanti Pak Warto, Bu Is sama Pak Tri ini juga akan aktualisasi diri, memotivasi diri untuk selalu kreatif di masa pensiun, di usia pensiun. Saya kira masing-masing dari itu. Tidak bisa kita apa ya, kita generalisasi. Tapi kalau sudah masih aktif menjadi guru, saya kira itu tadi yang saya katakan tadi, untuk memotivasi diri, untuk mengaktualisasi diri, untuk berkreasi, untuk istilahnya tetap semangat membimbing siswa. Saya kira itu tadi. Tapi kalau sudah pensiun, itu saya kira masing-masing punya apa ya istilahnya, punya cara tersendiri, trik sendiri. Tapi harus tetap semangat, harus tetap ya artinya ada lagunya itu Mbak Dewi ya. Boleh dong Pak nyanyikan sedikit itu lagunya Pak. Tapi lupa itu. Tapi ada coba nanti di Baik nanti bisa dinyanyikan ya Pak di luar. Oh di luar ya. Nanti ya, Pak. kita cari nanti ya istilah judulnya itu manula gitu loh, lansia Bu itu ada, nanti kita cari di YouTube ada, nanti kita siap cari. Nanti saya siap mendengarkan loh Pak. Oh iya betul. Nanti di luar ini kita lihat sama-sama, kita nyanyikan sama-sama, terutama yang sudah lansia seperti itu. Saya kira itu Mbak Dewi. Terima kasih Pak Edi. Dari Pak Edi saya ke Bu Is lagi. Bu Is, adakah pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Is kepada kami khususnya warga SMK Negeri 2 Jember? Monggo Bu Is. Pesan saya untuk SMK Negeri 2 yang sangat besar ini menurut saya ini Pak. Jadi SMK Negeri 2 ini adalah sekolah yang punya bukan hanya besar dari segi fisik, besar dari segi siswa,
tetapi juga besar dari pengelolaan dan penanganan tentunya berbagai cara dan metode untuk dilakukan agar SMK 2 ini menjadi sekolah menengah kejuruan yang berkualitas begitu. Bukan hanya berkualitas di tingkat provinsi tetapi juga nantinya diusahakan untuk berkualitas di tingkat nasional. Ini karena pendidik yang begitu besar juga yang ada di SMK 2 ini sudah mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap tupoksinya, Pak. Ini terbukti bahwa ketika saya pertama kali mengajar di SMK 2 ini, saya melihat bahwa guru-guru itu mempunyai jiwa waskat, artinya pengawasan melekat pada diri mereka masing-masing tanpa harus diawasi secara langsung oleh kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah. Karena kalau mereka bertugas masih harus diawasi oleh kepala sekolah, tentu tidak akan bisa berjalan dengan baik, begitu Pak, karena begitu besarnya sekolah ini. Itu sehingga harapan saya bahwa apa yang sudah ada, yang sudah dilaksanakan, semua yang baik itu dipertahankan. Kemudian lagi kalau perlu ditingkatkan lagi agar sekolah ini yang seperti tadi saya katakan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Demikian, ya. Baik, terima kasih Bu Is. Pesan yang luar biasa sekali Bu Is. Nah, jadi apa yang sudah ada tolong ditingkatkan lagi, dipelihara lagi, kerjasama, dan yang belum ada mungkin bisa diadakan. Gitu ya Bu Is ya, yang jelas apapun yang guru-gurunya juga gotong royongnya yang sangat tinggi itu ya Mbak ya. Mereka mendorong, ikut berpartisipasi di dalamnya ketika ada event-event seperti lomba-lomba seperti kemarin sepak bola itu ya. Jadi kalau biasanya sepak bola itu akan didominasi oleh bapak-bapak guru. Tetapi ini ibu-ibu gurunya juga semuanya ikut menjadi supporter sepak bola. Ini merupakan satu hal yang luar biasa bukan SMK 2. Satu lagi juga yang saya sangat berkesan ya, bahwa ketika SMK 2 itu mengikuti lomba, itu lebih banyak menang. Itu Pak. Jadi itu mohon dipertahankan untuk lebih memaksimalkan bagaimana mendidik anak-anak SMK 2 yang jelas mereka banyak sekali potensi yang dimiliki, kemudian bagaimana dipupuk, dikembangkan menjadi siswa-siswa yang berprestasi. Begitu Mbak Dewi. Baik, terima kasih Bu Is. Dari Bu Is saya ke Pak Tri lagi. Nah Pak Tri, ada nggak harapan yang paling besar yang ingin Pak Tri sampaikan ke SMK Negeri 2 tercinta kita ini Pak Tri? Monggo Pak Tri. Harapannya apa Pak Tri? Kalau secara general ya, jadi umum, tidak banyak yang saya sampaikan. Tapi saya pernah membaca, semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua. Bahwa dalam suatu usaha apapun, pekerjaan apapun, seperti guru lah dalam hal ini ya, untuk bisa bertahan dan bisa eksis dan bisa keluar sebagai pemenang, itu harus menyiapkan mental untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Itu aja. Jadi, karena kita pasti juga ingin sebagai pemenang. Nah, kalau tidak siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi, sudah pasti kita akan tergelincir. Kalau bagaimana di teman-teman guru, ya itu general sudah kalau diterjemahkan. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Tri. Nah, terakhir saya ke Pak Warto. Pak Warto, tadi sudah disinggung sedikit oleh Bapak Kepala Sekolah kita tentang apa yang ingin dilakukan nanti ketika sudah purna tugas. Nah, saya sekarang mau tanya sama Pak Warto. Pak Warto, nanti setelah purna tugas nih Pak Warto, apa kira-kira yang akan dilakukan ketika mengisi waktu luang di rumah? Mungkin bermain dengan cucu itu tadi, atau Pak Warto nanti punya bisnis begitu ya, monggo Pak Warto. Terima kasih. Jadi kita kalau pensiun itu kan waktunya sudah jelas kapan kita berhenti bekerja, sehingga kegiatan itu insya Allah semuanya sama sudah merancang, tetapi kan mempunyai trik masing-masing. Memang terus terang sebagai orang yang akan pensiun, setahun sebelumnya itu ada perasaan galau.
saya besok mau ngapa ya. Sampai pernah mencoba ternak ayam petelur dan sebagainya. Setelah mendekati pensiun berubah lagi. Intinya setelah mendekati pensiun itu kepingin hiburan saja. Jadi seandainya ada kegiatan ya tidak mengejar profit, tidak butuh keuntungan. Nah, saya pribadi sudah menyiapkan diantaranya ya supaya kita terhibur, supaya kita tenang. Paling tidak hutang-hutang dinolkan. Sudah tidak punya hutang. Nah, itu untuk menenangkan itu supaya awet muda. Yang kedua, saya punya kegiatan harian di sebelah rumah itu ada pekarangan 300 meter, ada temboknya keliling. Di situ sudah saya lengkapi kamar mandi juga. Nah, di situ nanti untuk kegiatan harian bisa. Saya juga punya kegiatan mingguan. Seminggu sekali saya ke Semboro. Di sana ada tanah yang dulu saya sewakan. Insya Allah per Januari besok saya tanami jeruk. Nah, itu sehingga saya seminggu sekali bisa ke Semboro. Yang bulanan juga ada, nengok cucu. Itu saya soalnya di Jogja. Kalau nengok cucu itu walaupun belum pensiun, setiap Sabtu Minggu saya setiap bulan ke Jogja itu rutin. Jadi sudah ada planning seperti itu. Intinya ya sekedar untuk hiburan saja. Yang lain-lain tentunya yang meningkatkan ibadah itu pasti. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi menarik sekali ya Pak, ada kegiatan harian, Iya. ada kegiatan Mingguan, mingguan, bahkan iya. juga ada kegiatan bulanan. Tanpa RPP, Pak. Tanpa RPP, benar Tanpa sekali RPP. Pak. Menarik sekali ya. Untuk penutup nih Pak Edi. Nah, Pak Edi ada tidak pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Edi untuk ketiga guru yang akan menjalankan purna tugas kebanggaan SMK Negeri 2 Jember ini Pak Edi? Monggo Pak Edi. Ya, terima kasih Neng Dewi. Ini saya harus apa ya istilahnya untuk beliau bertiga ini untuk apa tadi pesan gitu ya. Pesan Pak. Ya. Ya ini saya kira-kira tidak kualat ya saya memberi pesan kepada beliau yang istilahnya dari segi usia itu sudah lebih tua beliau karena beliau Ini sebagai rekan mungkin Oh, Pak. gitu, ya. Oke. Jadi begini, beliau bertiga ini memang pensiun ya dengan usia beliau 60. Yang nanti kita juga akan menyusul beliau secara struktur kelembagaan dan aturan memang untuk fungsional guru kita usia 60 harus sudah pensiun. Tadi ada dari Pak Warto bahwa nanti pensiun akan apa yang dilakukan tadi sudah diceritakan ada kegiatan harian, mingguan, bulanan, ya, bahkan mungkin tahunan. Yang sangat menarik bagi saya adalah biar tidak mikir bahwa utang harus dinolkan. Nah ini utang harus dinolkan. Beda kepikiran Ya, ya Pak. iya, kalau begitu. Ini mungkin juga ini akan lain dengan Bapak Ibu yang akan pensiun ya. Tapi kalau Pak Wanto, saya kok setuju tadi ya. Hutang harus nol sehingga tidak mikir. Pensiun tadi, yang kedua tersirat tadi bahwa pensiun itu ya harus senang-senang. Kan itu. Hiburan. Artinya tadi sekali ke Semboro tadi menengok jeruknya itu mungkin juga senang-senang. Apalagi jeruknya itu kalau subur ya tidak ada penyakit ya itu akan senang. Petani itu akan seperti itu. Sehingga kalau saya ingin berpesan kepada beliau-beliau yang akan pensiun tadi ya pertama nikmati pensiun. Karena memang Yon Sewu kalau saya itu kan sudah diukur ya. Diukur oleh pemerintah bahwa kalau fungsional guru itu 60. Kecuali guru besar, misalnya profesor itu bisa 70. Kalau guru di SLTA ini ya 60 tadi. Intinya pensiun itu disuruh untuk menikmati hidup. Itu kalau saya. Sehingga pesan saya, tidak tahu nanti strategi beliau bertiga itu sesuai tidak dengan pesan saya tadi itu. Tetapi pensiun itu disuruh menikmati hidup.
tidak diperintah-perintah oleh atasan. Selama belum pensiun, itu pasti diperintah oleh atasan. Ya. Tadi itu, kalau guru disuruh membuat RPP. Lah pensiun tadi, kata Pak Warto, bebas RPP tadi. Karena itu menikmati hidup. Ya. Kan seperti itu. Itu pesan saya. Nikmati hidup. Sehingga tidak ada RPP tadi, tidak ada perintah dari atasan, karena memang sudah pensiun. Nah, mau apa saja boleh. Yang kedua, ya, karena sudah pensiun, artinya sudah tidak terikat pekerjaan dengan lembaga sebelumnya. Ya. Sebelumnya beliau ini di SMK Negeri 2. Pesan saya, setelah pensiun, ya jangan lepas begitu saja. Artinya silaturahmi itu harus tetap dengan SMK Negeri 2 tadi. Meskipun pensiun, oleh SMK Negeri 2 ini masih diperlukan sumbang saran beliau bertiga. Karena beliau bertiga ini, ya artinya sebagai guru sudah lama tadi. Bu Istadi berapa tahun tadi? 39 tahun. Artinya sudah banyak makan garam. Artinya mungkin Bu Is itu juga akan bisa menyarankan kepada kita yang masa kerjanya masih Ning Dewi itu berapa tahun ini masa kerjanya menjadi? Masih 8 tahun. 8 tahun. Sehingga mungkin dari segi mengajar itu pengalaman masih beliau kurang ini ya, Pak masih. ya. Sehingga bisa ke sini juga untuk menyumbang saran ya, menyarankan, mensumbang sarankan kepada kita. Tidak hanya panjenengan juga saya sebagai kepala sekolah juga. Iya, seperti itu. Jadi pesan saya itu. Jadi silaturahmi itu jangan terputus meskipun sudah pensiun. Iya. Nah, apalagi sekarang ini kan banyak media ya untuk silaturahmi. Media untuk silaturahmi. Tidak harus tatap muka. Say hello melalui WhatsApp atau telepon atau apa. Syukur kalau ya tatap muka. Artinya beliau-beliau rawuh atau datang ke SMK Negeri 2. Untuk apapun ya. Mungkin hanya ngobrol, mungkin ya memberi sumbang saran tadi. Ngobrol saja sudah kadang-kadang juga bisa memberi inspirasi ke kita ya. Obrolan kita nanti dengan beliau-beliau itu kadang-kadang juga ada inspirasi untuk kita tindak lanjuti, kita terapkan di SMK Negeri 2. Sehingga saran saya itu, Ning Dewi. Ya. Apalagi ya, kira-kira itu aja ya. Mungkin itu Baik, aja terima ya. kasih. Berarti kalau saya boleh tarik benang merahnya di situ adalah yang pertama, nikmati masa pensiun dengan bahagia Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan sampai putus tali silaturahmi dengan SMK Negeri 2 Jember. Oke, baik. Nah, kita sudah berada pada akhir acara di podcast ini. Sebelum podcast ini berakhir, ada sedikit surprise dari teman-teman. Apa itu? Mari kita saksikan, teman-teman. Terima kasih, Bobby. Terima kasih. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa kita cari tahu beraneka bidang ilmu dari siapa kita jadi pintar dibimbing Pak Guru, kita bisa pandai dibimbing Bu Guru, gurulah pelita Terima kasih semuanya. terang dalam gulita Merupakan satu momen yang luar biasa. Terima kasih juga kepada kepala sekolah yang sudah mengizinkan kami untuk bersama-sama di sini
menyampaikan beberapa pesan ataupun kesan kami kepada saudara kedua Jember. Momen yang sangat luar biasa menurut saya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kami bangga sekali memiliki Bapak Ibu guru hebat yang berada di sini hari ini. Selamat menjalankan purna tugas dengan bahagia, sehat selalu, dan tetap menjalin silaturahmi dengan SMK Negeri 2 Jember. Oke, Sobat Solid, kita sudah sampai di penghujung acara podcast hari ini. Jangan lupa subscribe channel kami, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa tonton kami terus di acara-acara berikutnya. Saya Dewi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.